Di hampir setiap cerita, selalu ada satu karakter yang dengan kehadirannya saja dapat langsung mengubah banyak aspek dalam cerita. Begitu karakter itu muncul, seakan-akan aturan dalam dunia tersebut ikut berubah. Konflik yang tadinya rumit bisa berubah menjadi sederhana, bahkan ancaman yang terasa besar mendadak menjadi tampak kecil. Sebuah eksistensi yang bahkan bisa membunuh dewa, mengalahkan musuh dengan satu serangan, atau sendirian melawan seluruh dunia dan melawan hukum yang ada. Karakter seperti ini disebut overpower. Karakter yang seakan terlalu kuat untuk diabaikan, tapi juga terlalu penting untuk dihilangkan. Padahal, kalau kita sering dengar soal diskusi penulisan cerita, karakter yang dibuat terlalu kuat sering dianggap dapat merusak cerita. Ya, contohnya kayak ngilangin ketegangan karena nyelesain suatu hal dengan terlalu mudah atau mengalahkan para musuh dengan instan yang dapat membuat cerita menjadi membosankan. Tapi anehnya, meskipun dibilang dapat merusak cerita, karakter seperti ini terus bermunculan lagi dan lagi. Entah itu dalam film, game, anime, komik, dan bahkan dalam cerita mitologi sejak ribuan tahun lalu. Lalu, kenapa karakter overpower selalu muncul? Sebagian dari kita mungkin mengetahui bahwa tren karakter-karakter overpower tersebut berasal dari cerita-cerita yang hanya ada dalam game, anime, komik, manga, atau sejenisnya. Tapi nyatanya, mereka sudah ada jauh sebelum pop modern. Sebelum adanya tren superhero dan tokoh aksi modern, manusia sudah bercerita tentang makhluk yang kekuatannya jauh melampaui manusia biasa. Ya, sebut saja kisah dewa-dewa Yunani, legenda para pahlawan, dan figur-figur mitologi lainnya yang kekuatan dan keberadaannya berada di atas suku manusia. Kenapa? Sejak zaman dulu, cerita adalah cara manusia memahami dunia, di mana ketika ilmu pengetahuan saat itu belum berkembang dan sulit untuk diakses, banyak hal terasa membingungkan dan menakutkan. Perubahan iklim, fenomena alam, penyakit, bahkan kematian, semuanya terjadi tanpa penjelasan yang jelas. Maka dari situlah manusia menciptakan cerita seperti dewa, makhluk ajaib, ataupun legenda cerita para pahlawan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental manusia mengenai asal-usul, alam semesta, dan kehidupan. Cerita-cerita ini juga berfungsi sebagai alat pendidikan. Lewat dongeng dan mitologi, nilai-nilai keberanian seperti kesetiaan, keserakahan, dan pengorbanan diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, cerita tentang sesuatu yang menakutkan bisa digunakan sebagai pengingat, seperti makhluk mitologi yang bisa memperingatkan tentang bahaya, mengajarkan suatu batasan, dan menjaga tatanan sosial. Di saat yang sama, cerita juga bisa berperan menjadi sebuah pelarian dari kehidupan nyata yang keras dan penuh keterbatasan. Dari situlah manusia mulai membayangkan di mana seseorang bisa terbang, hidup abadi, atau memiliki kekuatan yang tampak mustahil. Bukan sebatas hiburan, tapi figur-figur ekstrim ini menjadi proyeksi harapan dan keinginan manusia untuk menjadi lebih dari dirinya sendiri. Di zaman pop modern sekarang, figur-figur tersebut terus dimunculkan dengan pengembangan bentuk yang lebih beragam walaupun secara fungsi sama dengan apa yang ada dalam mitologi. Sebagai contoh, Kratos, karakter dari mitologi Yunani yang dikembangkan dalam cerita modern, di mana ia dapat mengalahkan para dewa yang terlahir dari amarah tak terbatas yang memberinya kekuatan super. Jason Voorhees, karakter overpower dalam film horor yang nggak bisa dibunuh secara permanen dan hanya bisa dihentikan untuk sementara. Atau Dr. Manhattan, superhero yang memiliki kekuatan terbesar di DC Universe. They call me Dr. Manhattan. Diciptakan dari pertanyaan filosofis tentang apa yang terjadi jika manusia memiliki kekuatan setara Tuhan. Menurut salah satu teori cerita dari John York dalam bukunya yang berjudul Into the Woods, cerita hampir selalu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu ada sesuatu yang tidak beres. Dunia yang tadinya berjalan normal tiba-tiba terganggu oleh sesuatu yang terlalu besar, terlalu kuat, atau terlalu ekstrim untuk diabaikan. Dalam konteks inilah karakter overpower muncul.
menjadi bentuk gangguan yang paling ekstrim dalam sebuah cerita dan memaksa dunia cerita bereaksi. Seperti membuat masalah yang tadinya kecil jadi besar atau sebaliknya, memaksa karakter lain memilih sikap dan memperlihatkan dampak dari pilihan mereka. Karakter overpower memiliki kekuatan mengubah arah cerita yang bahkan lebih besar dari main karakternya. Kalau karakter OP diposisikan sebagai support ya. Karakter overpower ini bisa menarik karena mereka mengubah cara kita menikmati dan menyikapi sebuah cerita. Contohnya ketika terjadi konflik, pada umumnya biasanya muncul sebuah pertanyaan, menang, kalah, atau tercapai, tidak tercapai. Tapi, ketika karakter OP yang muncul, pertanyaan dapat berkembang lebih jauh lagi menjadi oke, dia pasti menang. Terus, apa dampak setelahnya? Kita ambil contoh dari film John Wick. Ketika aku menonton John Wick, aku ragu karakter John Wick itu bakal kalah. Aku tahu dia bakal menjadi seorang jagoan, dan mungkin sebagian orang merasa seperti itu juga. Tapi, kalau kita masuk lebih dalam lagi dan memperhatikan lebih luas, impact yang diberikan John Wick bukan sekedar menang dan kalah. Tapi ketika John Wick selesai mencapai setiap tujuannya, terjadi efek berantai yang mengakibatkan sistem kriminal di dunia John Wick terdampak sangat besar karena satu orang yang menolak berhenti dan menyerah. Hal yang sama terjadi pada Saitama dalam series One Punch Man, di mana ia dapat menyelesaikan pertarungan hanya dengan satu pukulan saja, menyebabkan dampak paradoks seperti menjadi pahlawan terhebat, mengakhiri ancaman monster secara instan, sekaligus memunculkan keraguan dan ketidakpercayaan dari publik karena memiliki kekuatan yang sulit dipahami. Apakah ceritanya begitu saja? Masa ceritanya gitu doang? Enggak dong. Lebih dalam dari itu, ceritanya justru bergeser ke arah yang lebih personal, tentang kebosanan, kehampaan, dan pencarian makna hidup Saitama ketika ia merasa tidak ada lagi tantangan dalam hidupnya. Dari sini kita dapat melihat satu pola yang sama, yaitu impact atau dampak. Ketika karakter overpower hadir, cerita tidak lagi menghabiskan waktu untuk membuktikan seberapa kuat mereka, tapi dapat menjadi asumsi awal dari sebuah cerita yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah dampak. Inilah sebabnya karakter overpower sering terasa seperti jalan pintas atau cheat naratif yang dapat membuat cerita terlalu cepat selesai. Cerita bisa langsung masuk ke inti seperti nilai, identitas, dan konsekuensi. Tapi karena hal inilah juga, terkadang karakter OP sulit mengalami perkembangan karakter dan biasanya tidak dimunculkan terus-menerus agar cerita dapat mengalami perkembangan yang lebih dinamis. Gak semua karakter OP itu bisa muncul gitu aja. Menariknya, karakter yang overpower hampir selalu dibatasi, entah itu secara kekuatan atau kehadiran. Ada aturan yang nggak tertulis tapi hampir selalu kerasa. Mari kita perhatikan karakter-karakter overpower dari salah satu series, game, cerita, atau film yang kita sukai. Ada beberapa aturan yang pasti bisa kita rasakan. Aturan pertama, karakter overpower nggak boleh nyelesain semua masalah yang ada dalam cerita. Kalau semua konflik diselesaikan oleh dia, alur cerita akan melaju terlalu cepat. Karakter lain kehilangan peran, dan yang paling berbahaya, cerita bisa kehilangan dinamikanya. Inilah sebabnya karakter seperti Gojo Satoru, karakter terkuat yang ada di dunia JJK, terasa begitu dominan. Overpower secara kekuatan, karakter desain, backstory, dan hal menarik lainnya bahkan melebihi MC-nya. Tapi sayangnya, saking kuatnya, kehadiran Gojo ini bikin dunia yang ada di cerita JJK bisa jadi rentan. Semua orang, khususnya murid dan teman-temannya atau orang-orang terdekatnya, jadi kayak bergantung padanya. Beberapa masalah dari pertarungan MC saja bisa diselesain sama dia. Bahkan secara cerita keseluruhan pun, Gojo didesain memegang beberapa kunci dalam dunia JJK. Dan ketika ia tidak ada, semuanya menjadi terguncang dan orang-orang seperti tergantung padanya sampai mengharapkan pertarungan terakhir diselesaikan olehnya, bukan MC. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada satu cerita, tetapi hampir selalu muncul ketika satu karakter menjadi terlalu sentral. Aturan kedua,
Kehadiran karakter overpower harus bisa mengubah dunia dalam cerita. Ketika karakter overpower dihadirkan, masyarakat harus bereaksi, bisa berbentuk rasa takut, perubahan suasana, dan reaksi lainnya yang bisa bermakna secara naratif. Kehadiran Sukuna misalnya. Kehadirannya bisa mengubah segalanya. Struktur kekuasaan, hierarki kekuatan, logika bertahan hidup, dan cara dunia memandang sebuah ancaman. Aturan ketiga, karakter overpower harus memiliki konsekuensi. Gak harus selalu berupa luka fisik, tapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar ini justru seringkali berupa kehilangan kemanusiaan akibat tragedi masa lalu. Dr. Manhattan misalnya. Semakin dahsyat kekuatannya, Dr. Manhattan semakin tidak mampu memahami manusia. Waktu, emosi, penderitaan, semuanya menjadi kecil dan tidak relevan baginya. Harga inilah yang membuat karakter overpower tetap relevan secara emosional, karena tanpa pengorbanan, kekuatan hanya menjadi angka, bukan konflik. Cerita perlu drama, dan drama terjadi karena adanya konflik. Jika ditempatkan dengan tepat, karakter overpower ini bisa membuat cerita terasa sangat memuaskan. Salah satu alasannya adalah efek katarsis, yaitu kepuasan emosional yang muncul ketika kita melihat sesuatu yang selama ini terasa mustahil akhirnya diselesaikan. Dunia nyata itu penuh dengan keterbatasan, aturan, dan ketidakadilan. Maka ketika dalam cerita ada sosok yang mampu menembus semua itu, penonton ikut merasakan pelepasan emosi. Amarah yang terbalaskan, ketakutan yang runtuh, dan rasa tidak berdaya yang akhirnya terbayar. Di titik ini, karakter overpower juga berfungsi sebagai pemuas fantasi kekuatan atau power fantasi. Bukan berarti penonton ingin menjadi sosok yang kejam atau berkuasa atas segalanya, tetapi ada fantasi sederhana yang sangat manusiawi. Bagaimana rasanya jika sekali saja kita tidak perlu kalah, tidak perlu tunduk, dan tidak perlu berkompromi dengan sistem yang menekan. Karakter overpower memberi ruang aman bagi audiens untuk merasakan itu, tanpa harus benar-benar mengalaminya di dunia nyata. Namun cerita yang kuat jarang berhenti di sana. Fantasi kekuatan ini hampir selalu diikuti dengan pertanyaan lanjutan, yaitu setelah semua musuh kalah, setelah semua batas ditembus, lalu apa? Disinilah cerita mulai beralih dari kepuasan menjadi refleksi. Kekuatan memang bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak selalu memberi makna. Bahkan seringkali justru membuka kehampaan baru. Masalah muncul ketika cerita hanya berhenti pada pembunuhan fantasi ini. Ketika satu-satunya cara menjaga ketegangan hanyalah dengan menghadirkan musuh yang lebih kuat, lalu lebih kuat lagi tanpa dampak yang berarti. Inilah yang sering disebut sebagai eskalasi kosong atau zero escalation. Cerita terus bergerak, pertarungan semakin besar, tetapi secara emosional terasa datar karena tidak ada perubahan nilai, pilihan, dan konsekuensi yang benar-benar terasa. Di titik inilah karakter overpower bisa kehilangan fungsinya. Bukan karena mereka terlalu kuat, tapi karena kekuatan mereka tidak lagi digunakan untuk menguji dunia dan karakter di sekitarnya. Padahal, karakter overpower sebaiknya tidak hanya membuat cerita terlihat atau terkesan keren, tapi membantu kita melihat bahwa kekuatan tanpa batas justru menghilangkan makna. Dan bahwa keterbatasanlah yang membuat setiap pilihan manusia terasa penting. Adanya karakter overpower di hampir setiap cerita dibutuhkan karena cerita membutuhkan figur ekstrim untuk menguji batas dunia dan kemanusiaan. Apakah sistemnya bertahan? Apakah nilainya runtuh? Dan bagaimana manusia bereaksi ketika kekuatan sebesar itu benar-benar ada? Karakter overpower nggak cukup hanya berdasarkan kekuatan dan kemenangan, tapi tentang apa yang ia bisa rubah setelahnya. Dan selama manusia masih hidup di dunia yang terasa penuh dengan tekanan dan ketidakpastian, karakter seperti ini akan selalu diceritakan kembali, dengan bentuk yang berbeda tapi tujuannya yang sama. Jadi kita tutup saja sampai di sini, semoga bermanfaat dan see you on the next story.